Ya, terima kasih ya Dinda. Saya tidak akan membodohi kau. Saya tidak akan mau merampok uangmu. Terlalu kecil kau kalau kutipu. Kan tadi kan udah disampaikan ya. Ganteng-ganteng begini saya ini anggota DPR 4 periode. 4 periode loh. Berarti 20 tahun lebih loh. Mulai dari 2009 loh. Nah, tentu saja kan kesibukan saya banyak, kesibukan kalian banyak. Tetapi kenapa saya ada di sini? Kenapa saya mau melakukan ini? Berarti ada hal yang luar biasa yang ada di bisnis ini. Tetapi poin pertama yang ingin saya sampaikan dulu kepada seluruh yang hadir di sini, yang menonton ini. Saya tidak menjanjikan mimpi kepada Anda. Saya tidak menjanjikan sebuah janji-janji muluk yang tidak bisa Anda raih, Anda wujudkan. Ya tidak mungkin 2 bulan dapat mobil, mobilnya seragam lagi. Ya gak mungkin, selera kita berbeda-beda. Nah ini berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Berbahaya untuk masyarakat Indonesia, terjadi pembodohan massal. Maka kalau kita mengambil keputusan bekerja sama dengan siapa, maka harus dilihat latar belakangnya siapa. Kalau latar belakangnya sudah tidak benar, maka tingkah laku bahasanya akan jadi tidak benar. Ya tidak mungkin lah. Ada 2,5 juta langsung beranak jadi mobil. Ya gimana caranya? Ya pasti semua ingin. Terlalu banyak hal-hal yang disembunyikan yang tidak benar. Nah saya berbicara di sini tidak ingin menipu kau. Tidak ingin membohongi kau, mengiming-imingi kau. Saya selalu bicara bahwa sukses itu adalah sebuah perjuangan. Tidak mudah untuk sukses. Siapa bilang mudah untuk sukses? Dan tidak ada hubungan dengan latar belakang. Penjual bakso sukses. Ya tidak boleh juga kita hina jabatan. Apa? Profesi orang. Memang kalau penjual bakso? Ya kalau dia berjuang, intinya sukses itu adalah perjuangan. Tetapi yang kita perjuangkan itu realistis atau tidak? Bisa nggak saya dibantu itu apa? Sambil dinaikin itu apa? Whiteboard. Jadi kalau orang mau sukses, ya harus berjuang. Pernah lihat petani nggak kamu dek? Petani, pernah lihat ya? Nanam tomat, ditanam tomat besok, langsung tumbuh nggak? Jadi kalau ada orang 2,5 juta, 2 bulan, 3 bulan jadi ini. Bullshit. Ini kan bukan kambing mepet. Kambing apa ngepet ya? Apa? Yang mana sih yang benar? Jangan jadi begitu, rusak bangsa kita ini. Kasihan. Apa sih yang saya katakan tadi kalau mau sukses deh? Kau harus berjuang. Berat untuk sukses, tapi jauh lebih berat hidup kita kalau tidak pernah sukses. Itu dulu. Siapa bilang gampang untuk sukses? Nanam tomat aja butuh waktu 3 bulan. Jadi kalian yang datang ke sini terima kasih sudah hadir. Yang menonton ini terima kasih. Mau mendengarkan saya tidak ingin menipu kau, tapi buka mata hatimu, dengarkan dulu saya. Jika tidak masuk akalmu, jangan. Jika tidak masuk pikiranmu dan hatimu, jangan. Tetapi buka dulu mata hatimu, mana tahu ini bisa merubah hidupmu. Sama seperti merubah hidup saya. Lihat saya sekarang. Nggak miring kok jas saya. Cek nama saya ada di pejabat tinggi negara loh. Jadi orangnya nggak kaleng-kaleng. Lihat latar belakang saya tidak punya sisi gelap. Dalam bisnis, dalam hidup. Jadi jangan, ini bahaya. Orang-orang yang punya sisi gelap dan masalah, bikin sebuah perusahaan itu akan jadi masalah. Akan merusak bangsa ini. Ini saya marah sekali nih. Boleh berhak berbisnis siapapun.
Boleh, tapi pakai aturan etika, jangan menjadi cuci otak dan pembodohan. Itu jadi masuk ke taraf penipuan. Saya 20 tahun yang lewat, saya sama seperti kalian, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak kampung yang merantau ke Jakarta, ingin sukses dan bekerja keras. Saya tahu, saya diajarin orang tua saya tidak gampang untuk sukses. Harus berjuang. Makanya kamu sekolah. Kenapa kamu sekolah? Agar kamu punya pengetahuan. Maka dengan pengetahuan itulah kamu pergunakan agar kamu dapat pekerjaan yang lebih baik. Agar hidupmu lebih baik, itu enggak? Atau pengetahuan itu kamu pergunakan untuk membangun kehidupanmu menjadi pengusaha. Nah, pertanyaannya bagaimana orang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki, di belakang ini aja, sekolah yang tinggi. Apakah mereka akan terpuruk? Nah, sepengetahuan saya, pengetahuan itu salah satu modal untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi pengetahuan dan pendidikan tidak selamanya membuat orang sukses. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu punya pendidikan. Harus tetap sekolah kalau punya kesempatan. Jadi kalau kalian mahasiswa, selesaikan sekolahmu, tetap sungguh-sungguh bersekolah. Tetapi manfaatkan waktumu. Manfaatkan waktumu yang tersisa untuk membangun kehidupanmu. Setuju gak dengan saya? Nah, ini adik-adikku, ini anak-anakku semua nih. Dan semua yang mendengarkan ini di seluruh Indonesia. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda. Pertemuan dengan saya dengan kalian tidak diatur. Saya tidak punya rencana untuk datang ke sini. Tapi mungkin ini adalah jawaban dari doa-doamu. Agar apa yang kau impikan tentang kehidupan yang lebih baik bisa kau wujudkan. Tadi saya katakan, saya tidak ingin membodohi kamu. Siapa undangan kami di sini? Yang hadir di sini coba cuci tangan. Aku nggak ingin membodohi kau deh. Tapi berikan dulu waktu kepada saya setengah jam. Dengarkan dengan hatimu, dengan pikiranmu. Jika tidak masuk akalmu, jangan gabung. Jangan berada di keluarga saya. Tapi jika masuk ke pikiranmu, saya tidak akan mengatakan, udah kau gabung 3 bulan lagi kau dapat mercy. Itu bodoh itu. Saya tidak akan melakukan itu. Karena saya juga punya tanggung jawab moral sebagai pejabat tinggi negara ini. Makanya orang-orang yang melakukan ini banyak yang saya pecat-pecat. Jadi saya jaga, makanya kita bisa bertahan 20 tahun. Karena moral bagi saya adalah paling penting. Di dalam menjaga hubungan dan bisnis, moral etika itu sangat penting. Omset dan uang bukan segala-galanya. Tapi dengan cara yang benar kita harus sukses. Itu yang paling penting kita jaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Nah, tadi saya katakan, sukses itu adalah perjuangan. Tidak mudah. Apa bedanya orang yang tidak sukses dengan orang sukses? Orang sukses tahu bahwa dia harus berjuang. Orang gagal terlalu banyak alasan. Lihat orang-orang gagal. Apakah keluargamu, tetanggamu, dan lihat orang sukses. Karakternya pasti berbeda. Kalau orang sukses, cara berpikirnya itu positif. Kalau ada sesuatu yang dia pikirkan, how to do, bagaimana cara melakukan. Tetapi kalau orang gagal, pecundang, bagaimana mencari alasan. Makanya saya katakan ada orang tengil. Tahu orang tengil dek? Itu pasti banyak temanmu atau kau tetanggamu orang tengil. Tahu gak orang tengil? Udah bodoh, gak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Ngebahas-bahas lagi. Ngeledek orang yang jauh lebih hebat dari dia lagi. Nggak ngaca. Pantas gak saya ini ya? Nah, itu orang tengil. Nah, hidupnya itu udah susah diselamatkan. Sebelum dia bertobat, merubah tengilnya jadi positif. Maka untuk menjadi orang hebat, Anda harus berpikir positif dulu. Membuka hati, dan itulah pengetahuan itu penting. Membuka pikiran, membuka hati.
Sehingga kita terbuka dengan suasana baru. Itu yang disebut dengan keluar dari comfort zone. Pernah dengar gak? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari comfort zone. Nah, kalau kita sudah keluar dari comfort zone, kita analisa. Nah, pertama, saya belum bicara Melia ini. Karena tidak ada gunanya kalian gabung di Melia tetapi mentalitasmu belum selesai. Maka kau nanti akan jadi beban saya. Ini semua member dan leader. Saya selalu katakan, yang kau pegang itu udah berlian. Tetapi itu menjadi kepingan kaca yang tidak ada artinya. Maka jika berlian dipegang orang yang tidak mengerti berlian, itu hanya sebongkah kaca, pecahan kaca. Ngerti gak, Dek? Tetapi jika berlian di tangan orang yang paham berlian, itu akan menjadi perhiasan yang mahal. Nah, kepada seluruh member dan leader itu, dua persoalanmu. Kau tidak mengerti apa yang kau pegang. Dan yang kedua, mentalitasmu belum kau selesaikan. Dan kalian menjadi beban. Ya, kalau dikatakan tentang bukti sukses, saya adalah orang paling sukses di bisnis afiliator distributor di dunia ini. Saya tidak mengatakan saya penemu bisnis ini. Terlalu banyak bisnis-bisnis orang mengatakan sukses-sukses. Di mana mereka sekarang? Saya 20 tahun mengatakan ini the greatest business. Tetap ada sekarang dan saya berada membuat saya menjadi anggota DPR Republik Indonesia bisnis ini. Bohongnya di mana? Kecuali saya tidak jelas orangnya, Dek. Ngerti gak kamu? Rentan gak saya? Kalau saya berbohong ke kamu, rentan gak saya untuk dihabisi? Saya gak bisa lari. Tapi kalau orang bicara ke kamu ini hebat, ini sukses, nanti dia kabur, kemana kamu kejar? Gak bisa kan? Kalau saya sembunyi di mana? Ini dulu lihat siapa yang berdiri di depanmu. Artinya saya punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab semuanya. Nah, untuk menjadi sukses, kenapa selalu saya mulai di sini? Apapun yang dipegang pecundang itu akan menjadi sampah. Sehebat apapun yang dipegang pecundang itu akan jadi sampah. Kalau petani, sesubur apapun tanahnya, sehebat apapun bibitnya, jika petani yang pemalas, maka itu menjadi hutan belantara ladangnya. Betul gak? Tetapi bagi orang pejuang, petani yang benar, biarpun tanahnya tandus, bibitnya pas-pasan, kalau dia rajin, maka dia akan menghasilkan tomat, betul gak? Cuman tomatnya gak banyak. Kalau tanahnya subur, bibitnya bagus, maka tomatnya akan berlimpah. Itu kan bedanya kan? Artinya apa? Apapun yang kau kerjakan, kau harus bersungguh-sungguh, konsisten. Leader member, konsisten. Jadi tidak ada gunanya kau memiliki bisnis luar biasa jika you tidak paham. Jika you tidak lakukan, itu menjadi kebanggaan semu. Saya ingin bisnis ini merubah hidupmu. Tetapi bagaimana caranya? Saya tidak mau melakukan mimpi-mimpi ke kau, menjual mimpi ke kau, menjadi bodoh. Satu-satunya pemain network atau afiliator distributor yang mengajarkan hal benar adalah saya. Waktu dulu saya juga menghadapi hal seperti ini. Pembodohan-pembodohan. Sekarang saya hadapi lagi. Nah, yang saya hadapi ini latar belakang yang gelap semua. Itu loh. Maka untuk sukses tadi saya katakan apa? Kau harus berpikir positif dan siap berjuang. Apa sih rahasia sukses itu? Pertama adalah mentality. Mentalitas. Profesional seperti itu. Kenapa bola kita makin maju? Karena banyak pemain dari luar dengan disiplin mentalitas tinggi. Jadi sehingga yang main di Indonesia terpengaruh, betul gak? Sehingga mereka ke bawah disiplinnya, ke bawah etosnya.
Jadi pemain dari luar itu yang mereka bawa. Kalau skillnya sih belum tentu terlalu baik, ngerti gak? Tetapi disiplinnya, etosnya, komitmennya kuat sekali. Maka itu mempengaruhi. Nah, jika kau ingin menjadi seorang pejuang, mentalitasmu harus kuat. Fokus. Komitmen. Sabar. Ingat, sukses itu dia instan. Jadi kalau ada yang mengatakan ke kau instan, itu pembohong, pendusta itu. Ngerti gak? Jadi kalau saya sekarang, Dek, saya bilang, kau gabung di sini 3 bulan dapat mercy, otakmu pasti mengatakan ini penipu. Ngerti gak? Bukan masalah dapat mercy, dapat pajero, udah dapat apa, bukan itu. Realistis gak? What I do? Harusnya pertanyaannya pada saat digitu-gituin, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan, gitu gak? Itu loh. Ya. Nah, fokus sabar. Maka kenapa saya ajarkan? Karena saya tidak mau kalian ada di Melia, kalian nggak dapat apa-apa, yang kalian salahkan aku dan Melia. Padahal salahnya di kau karena nggak ngerjain, tidak paham, tidak lakukan. Itu sama seperti seorang petani. Ngerti kamu petani, Dek? Punya ladang, pengen dapat tomat, tapi nggak nanam tomat. Ngamuk-ngamuk sama tanahnya. Ini tanah sialan, ini nggak numbuhin tomat. Petaninya normal nggak itu? Ya begitulah kalian juga sering. Kok gua nggak dapat bonus ya? Ya orang nggak akan kau kerjain. Gimana dari mana bonusnya turun dari langit? Itu loh. Jadi ini kan harus selesai dulu ini. Sabar. Fokus, komitmen, sabar. Kau harus tahu bahwa sukses itu adalah perjuangan. Nah, yang kedua, kau harus berada lingkungan yang tepat. Nah, di Melia ini lingkungan muda tepat, tapi kau jarang hadir, jarang bergabung. Lingkungan yang tepat itu apa? Memiliki karakter positif. Coba kamu, di lingkungan orang yang tidak tepat, selalu ngatain orang, selalu punya alasan, hedon, jalan-jalan, gak punya uang, cuci mata ke mall, tapi gak punya duit. Maka kamu akan memiliki karakter seperti itu. Tetapi kalau karakter yang positif, karakter yang terus terbuka pikirannya dan siap berjuang, kamu akan memiliki apa? Karakter positif juga gak? Nah, maka lingkunganmu harus tepat. Kamu harus berada di lingkungan yang optimis, bukan lingkungan yang pesimis. Jadi lingkunganmu itu tepat. Lingkungan yang optimis. Harus. Nah, yang ketiga, pekerjaan yang tepat. Banyak orang tidak sadar ini. Makanya kenapa orang lebih suka sekolahnya tinggi-tinggi untuk apa? Agar dapat pekerjaan yang lebih bagus. Apa pekerjaan yang lebih bagus itu? Definisinya apa? Apa definisi pekerjaan lebih bagus? Kalau dikatakan ke kamu pekerjaannya lebih bagus, apa pikiranmu? Iya, ulangin. Gajinya tinggi. Betul. Enggak benar itu. Cuman kalian sering karena diiming-iming lupa itu. Jadi kalau bicara pekerjaan lebih bagus, ya gajinya lebih tinggi. Waktu kerjanya sama, penghasilan lebih tinggi itu enggak?
Kalau kamu nanti udah bekerja deh di sebuah perusahaan, katakan kamu karyawan, mau pindah ke perusahaan B dari perusahaan A, berarti kan kamu melihat gajinya itu enggak? Jadi gajinya lebih tinggi. Jadi kalau kita ngelihat pekerjaan yang tepat itu adalah usaha hasil. Maka kalau dikatakan 2,5 juta jadi Pajero, mungkin gak itu? Itu bodoh. Masih ada di sana usaha, ngerti gak? Benar. Beda gak dengan yang kau dengar viral-viral itu? Beda bahasanya ya? Ya karena ini benar. Jadi ada, kalau dikatakan penghasilan atau pekerjaan yang tepat, maka kau akan berpikir, usaha apa yang saya lakukan, hasil apa yang saya dapat, itu enggak? Itu baru cerdik. Nah orang kadang-kadang lupa ini. Ini kuncinya. Usaha versus hasil. Kamu mau nggak lebih berusaha lebih keras tapi hasilnya lebih besar? Mau nggak? Kalau pecundang nggak mau itu. Maunya pecundang itu, loser itu adalah tidur dapat hasil. Mungkin nggak itu? Gak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah saya nggak mau kalian seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pekerjaan yang tepat untuk sukses, maka kau harus siap berusaha. Itu yang saya katakan. Usaha ini, maka saat kau berjuang dan berusaha, maka kau harus fokus. Itu enggak? Saat kau bekerja berusaha, maka kau harus fokus. Kau harus komitmen. Kau harus sabar. Maka kau akan mendapatkan hasil. Nah, saya kadang-kadang sering memberikan contoh seperti ini. Petani. Saya dulu petani di kampung saya sana, saya tahu semua. Pagi-pagi sudah ke ladang. Nanam tomat, nanam cabai. Datang hujan, datang ibu saya. Ayo ke ladang. Hah? Tomatnya nggak boleh kena hujan. Tapi anaknya boleh kena hujan. Itulah sedihnya karena miskin. Jadi kalau kalian lihat petani itu. Kalau datang hujan. Tomatnya yang dilindungi deh. Dengan anak-anaknya kena hujan. Itulah sedihnya perjuangan untuk hidup. Maka kita harus belajar dari situ. Kena terik siang matahari. Harus dikasih air itu tanaman. Harus dirawat. Rumput tidak ditanam. Ada rumput gak? Coba kalau petani ngamuk-ngamuk. Dia udah siangin itu ladangnya. Udah diberesin ladangnya, ditanam tomat. Tiba-tiba ada rumput, ngamuk dia. Ini nggak benar tanah ini. Gua udah habisin rumputnya, tiba-tiba ada rumput. Ini nggak benar, gua nggak usah bertani, gitu nggak? Ah, kau sering begitu. Maka di dalam pekerjaan kita ada hal-hal jelek yang timbul. Tetapi hal-hal jelek yang timbul itu tidak boleh membuat kau berhenti. Tetapi atasi masalah itu agar kau memperoleh hasil yang baik. Jadi itu konsep petani itu, ngerti gak kamu deh? Petani itu kan gak nanam rumput kan? Udah diberesin kan rumputnya kan? Ada rumput lagi tumbuh. Coba kayak kalian sekarang itu petani itu. Ngamuk dia. Dia gak mau bertani lagi tuh. Apa ini tanah ini gak bener nih. Aku cuma nanam tomat, udah aku bersihin rumputnya. Kok tiba-tiba tumbuh rumput lagi? Ngamuk dia sama tanahnya, gitu gak petani? Enggak kan? Nah, kau sering begitu. Kau berhenti karena ada masalah. Masalah akan selalu ada dalam hidupmu. Ingat itu. Masalah tidak ada lagi dan tidak kau ketahui kalau kau udah mati. Jadi selama kau bernafas, masalah akan selalu ada. Tetapi sebagai seorang pejuang dan petarung, prinsipmu in your heart, in your mind. Saya tidak boleh berhenti karena masalah. Saya pemenang. Masalah yang harus saya atasi agar saya bisa terus berjalan untuk meraih dan mewujudkan cita-citaku. Itu harus jadi in prinsip. Siap? Nah, jadi usaha hasil.
Maka yang dilihat orang adalah hasilnya harus lebih besar. Tetapi tidak mungkin tidak ada usaha. Harus ada usaha. Setuju nggak dengan aku? Ini member-member ini. Tempat udah tepat. Gua dapat puluhan juta, kau nggak dapat. Yang kau salahin perusahaan, yang kau salahin marketing plan. Pusing aku jadinya. Padahal yang salah adalah kau. Nah, selanjutnya adalah terlatih. Maka kau harus paham. Ada pekerjaanmu, kau nggak ngerti ngerjain gimana? Bisa nggak? Bener, coba. Ada pekerjaan, ada bisnismu, tapi nggak ngerti kau ngerjain gimana? Tapi pengen dapat hasil, bisa nggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini, dengerin loh, belum member dia. Ini leader member, dengerin itu. Dia belum member dia. Jadi kau nggak bisa bicara ABCD pun kau nggak bisa, tapi pengen dapat bonus. Gua yang pusing jadinya. Kau pengen lulus kuliah, pengen lulus sekolah, tapi nggak ngerti 1+1. Gimana caranya itu, bos? Itu sama seperti di luaran sana. 2,5 juta dapat ini. Orang dia nggak ngerti apa-apa. Dari mana caranya? Berarti kan pembodohan cuci otak. Kita nggak mau seperti itu. Ini adalah cara saya juga mendidik anak-anak muda seperti kalian untuk menjadi cerdas agar bangsa ini cepat maju. Bukan lagi anak muda yang dibodoh-bodohin. Tapi anak muda yang cerdas menjadi seorang pejuang, petarung. Jadi terlatih, kau harus paham apa tugasmu. Harus profesional kamu. Pemain bola juga begitu. Apapun itu, dimanapun kau berada, mau karyawan, mau apapun itu. Kau harus terlatih dan profesional. Maka kau akan mendapatkan hasil. Nah, kau akan mendapatkan hasil kan tadi saya bilang. Tetapi hasil itu berbeda. Tergantung di mana kau berada. Tapi semuanya harus kau perjuangkan. Yang membedakan itu ada hasil. Hasilnya berapa tergantung kau berada di mana. Betul gak? Sepakat gak kau dengan saya? Itu loh. Ini baru mengajarin cerdas anak muda. Jadi ini harus paham. Maka agar paham bagaimana? Belajar. Latihan. Jadi apapun pekerjaanmu. Kau mau mahasiswa. Mau bertani, mau karyawan, mau berbisnis. Tapi nggak ngerti apa-apa, pengen sukses. Kira-kira orang itu normal atau tidak? Tidak. Benar atau salah saya? Jadi harus paham. Jadi biar ini juga saya membuka mata hati seluruh leader dan member. Tidak ada masalah dengan bisnis kita. Ini sudah tepat. Yang masalah adalah di kau. Ini yang harus kau perbaiki dulu. Makanya sengaja saya bikin podcast, saya datang. Saya ingin membangun kalian kembali. Saya pegang langsung, saya hadir langsung. Setelah 20 tahun saya asik. Sekarang saya kembali ke Malia, melihat anak-anak muda seperti kalian. Saya akan didik kalian secara langsung dengan benar. Sama seperti 20 tahun yang lewat saya bangun ini. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa yang bodoh. Ini member-member, leader-leader, coba tunjuk tangan. Leader-leader dan member, coba tangan tinggi-tinggi. Harus berani dong leader dan member. Apa kalian tidak sadar? Saya turun sekarang langsung. Kenapa? Saya ingin mendidik lagi kalian secara langsung agar kalian menjadi orang-orang hebat sama seperti yang dulu saya latih hebat-hebat. Dan kalian harus menjadi orang hebat. Aku tahu kalian bisa. Tapi kau harus percaya kepada dirimu. Maka aku buka semua apa yang kau butuhkan. Maka yang kau butuhkan adalah perbaiki dulu dirimu. Ini harus kau selesaikan dulu. Mentalitimu. Terlatih. Jadi gak mungkin bisa sukses bicara tentang Melia saja gak ngerti. Tapi pengen sukses gimana caranya itu adikku.
Kan jadi pusing saya. Pengen dapat bonus, pengen dapat komisi, tapi nggak dilakukan. How come? Nggak bisa, harus kau lakukan. Nah, kerjakan. Maka setelah ini mari kita bicara hasil. Jadi ini yang kau butuhkan. Maka kau baru berhak bicara tentang hasil. Jadi kau sudah tahu. Dimanapun aku itu bukan hanya di Melia loh. Dimanapun saya berada. Apapun yang saya kerjakan, apakah saya mahasiswa, apakah saya karyawan, apapun yang saya lakukan. Saya harus fokus. Tidak boleh terbagi-bagi pikiran saya. Saya harus komitmen. Jadi mengerjakannya harus komitmen, nggak boleh. Hari ini iya, besok enggak. Ini iya, besok enggak bisa. Kemudian itu harus sabar, kau tahu. Sabar itu sangat penting. Tidak ada yang mudah, jangan kau anggap semua mudah. Ingat, nelayan. Nelayan itu tidak mudah deh. Seorang nelayan pergi ke laut yang dipertaruhkan nyawa hanya untuk makan anaknya. It's not easy. Tapi dia melupakan itu karena terbiasa melakukan. Nah, kau sebagai member dan leader bukan kematian yang kau hadapi. Emang kalau kau prospek mati gak? Lah, kau takut sih? Nelayan aja gak takut. Nah, apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Saya selalu buka kesadaranmu. Buang semua rasa takutmu. Buang semua rasa gengsimu karena gengsi akan membuat hidupmu terpuruk. Buang semua itu. Kubur dalam-dalam rasa takut. Kubur dalam-dalam rasa gengsi. Ingat. Berat untuk sukses. Jauh lebih berat hidupmu jika tidak kau pernah sukses. Itu yang kau ingat terus. Yang kedua yang harus kau ingat apa? It's my job. Jadi kau harus profesional. It's my job. Ini pekerjaanku, ini tugasku. Kan saya bilang, saya turun sekarang mau mendidik, membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di jiwamu dulu. Karena saya tahu, kau gak akan bakalan sukses. Kalau kotoran itu masih ada, ngerti gak? Bersihkan dulu semua. Dan saat itu sudah bersih, saya tahu tinggal menunggu waktu kau. Siap? Siap. Jadi kau tahu, I'm a professional now. It's my job. Saya seorang profesional di pekerjaanku. Kalau kalian nonton-nonton bola atau nonton-nonton olahraga, kan latihan terus mereka kan? Nah, padahal pertandingannya masih lama. Boring nggak? Waktu latihan boring nggak? Capek nggak? Tapi dia tidak peduli, dia mau bertanding. Dia mau berhasil. Nah, apakah setiap dia latihan saat bertanding pasti menang? Enggak juga. Bisa saja kalah. Bayangkan nggak kalau misalnya atlet bulu tangkis kita. Udah berlatih dari pagi sampai sore berbulan-bulan. Kemudian berangkat ke luar negeri bertanding. Kalah lagi hari pertama langsung pulang coba. Sedih nggak itu? Berlatih lagi dia. Nah, itu yang disebut dengan sabar. Itu coba. Jonathan Christie. Tahu nggak Jonathan Christie? Pemain bulu tangkis kita. Sering dulu kalah. Udah berlatih berhari-hari. Berangkat ke luar negeri main. Baru masuk kopernya ke hotel. Bertanding sorenya kalah langsung pulang lagi. Mungkin belum sempat mandi. Tapi dia seorang profesional. Dia tahu bahwa berlatih itu perlu membuat dia akan menjadi yang terbaik. Tetapi saat dia berlatih belum tentu menang. Maka saat dia kalah dia berlatih lagi lebih baik agar menang itu Pak. So why?
Kenapa kau tidak berpikir seperti itu? Hari ini saya pergi menemui, melakukan promosi prospek. Kalau belum berhasil, kenapa kau tidak berpikir? Besok saya ulangi lagi, karena saya ingin berhasil. Kenapa tidak kau pikirkan begitu? Kenapa kau tidak seperti Jonathan Christie? Kenapa kau berpikir setiap kau lakukan langsung berhasil? Itu yang saya katakan, saya mau membersihkan seluruh pikiran yang negatif itu jadi. Nah itu yang membuat saya, bukan karena saya pintar menjadi anggota DPR, enggak. Yang saya bersihkan itu adalah jiwa seorang petarung. Losernya saya buang semua. Mau seperti apapun saya memulai bisnis ini kan saya cerita sama kalian. Kalau kalian dengar di training. Kenapa saya bertahan terus? Karena ini adalah bagian dari profesi saya harus berlatih dan lakukan. Agar menjadi jauh lebih baik setiap hari. Nah kenapa kau tidak berpikir begitu? Saat kau ke pertandingan, kalah. Katakanlah saat melakukan prospek kalah. Coba kalau oragawan kita saat bertanding langsung kalah. Dia diam, nangis-nangis dia, aku gak mau lagi nih main, gitu gak? Nangis-nangis gak olahragawan kita? Enggak ya? Kenapa kau nangis-nangis langsung berhenti? Kau katakan ini sulit. Enggak ada yang sulit dalam hidup. Tetap kau fokus ke usaha dan hasil. Makanya saya bilang, jangan pernah takut. Saat kau sudah putuskan, it's my life. Tidak ada lagi waktu untuk melihat ke belakang. Tidak ada lagi waktu untuk mundur. Perenungan itu adalah saat sebelum kau mengambil keputusan. Sama itu. Kalau kau nanti menikah, dek, saat kau sudah ambil, ini suami saya, nggak bisa lagi bolak-balik. Jadi sebelum kamu setujuin, oke menikah, di situ kamu mempertimbangkan, ini nggak terbaik untuk saya. Sama. Jadi saat kau udah putuskan bahagian dari Melia, tidak ada lagi waktu untuk berpikir kembali. Waktunya untuk maju terus untuk menjadi lebih baik, untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Siapa yang masih takut lagi? Saya sudah sampai kasih contoh Jonathan Christie loh. Kau tidak perlu berlatih dari pagi ke pagi kan? Nggak perlu kan? Perlu nggak nonton video dari pagi ke pagi? Berlatih dari pagi ke pagi? Promosi prospek dari pagi ke pagi? Itu Jonathan Christie berlatih dari pagi ke pagi. Berangkat ke luar negeri, baru nyampe, sorenya tanding, kalah langsung pulang ke Indonesia. Nangis gak dia? Dia berlatih lagi pulang ke Indonesia. Kenapa dia berlatih lagi? Karena dia katakan dalam hatinya, ini profesiku. Dia berlatih lagi kenapa? Saya harus lebih baik lagi, agar saya bisa menang. Nah, kenapa tidak kau katakan, saat kau ditolak, tidak kau katakan, saya harus lebih baik lagi agar orang sulit menolak saya. Saya harus berlatih lagi agar orang sulit menolak saya. Itulah mindset. Jadi kalau kau dengar sering kau sebut mindset. Terlalu banyak baca buku. Jadi yang ngomong ke kau itu juga baca buku. Jadi yang saya ajarkan ke kau ini bukan dari saya baca buku. Ini adalah hidup saya. Filosofi hidup saya sampai berada sejauh ini. Mindset. Jadi saya bicara mindset bukan dari buku. Saya bicara mindset karena mindset lah saya lah. Cara saya berpikirlah yang membuat saya seperti ini. Bayangkan gak? Sesungguhnya saya iri lihat kalian semua anak muda. Saya tidak ada yang ngajarin saya. Tidak ada yang membantu saya. Saya harus menemukan cara untuk bisa menjadi orang hebat. Satu-satunya yang membuat saya jadi orang hebat apa? Saya benci dengan kemiskinan. Waktu saya kecil saya hanya punya baju satu. Waktu saya kecil begitu banyak air mata yang tertumpah karena orang tua saya tidak bisa memberikan apa yang saya minta. Setelah saya dewasa saya harus memakai barang-barang murahan. Menonton orang memakai barang bagus karena saya nggak punya duit. Dan saya katakan, no, stop. Saya harus putus ini. Nasibku di tanganku.
Masa depanku di tanganku. Saya harus berjuang menjadi yang terbaik. Saya nggak mau anak-anakku mengalami air mataku. Aku tanya kau, apa sih orang yang paling berarti dalam hidupmu? Pasti dua. Orang tuamu. Kalau kau udah menikah, punya anak, anak-anakmu. Bayangkan anak muda sekarang. Kau diasuh, disekolahkan. Apa? Pernah nggak ada motivasi dalam pikiranmu? Masih orang tuamu hidup, masih bernapas, ada sesuatu yang kau berikan yang kebanggaan kepada dia. Memberikan yang tidak dia dapat. Pernah nggak kalian anak muda berpikir seperti itu? Maka saya harus menjadi yang terbaik. Jadi kau harus menemukan sebuah bara di hatimu untuk membuat kau memiliki ini. Jangan kau menjadi orang biasa, mentalitas biasa. Karena mentalitas pejuang itu, dia menemukan bara api di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya. Kau harus temukan itu. Siapa yang paling kau cintai dalam hidupmu? Apa yang ingin kau berikan? Dan kau berpacu dalam waktu. Gitu anak muda. Saya ingat dulu waktu saya masih di kampung. Saya lihat ibu saya udah banting tulang. Ayah saya sudah banting tulang. Mereka habis-habisan. Tapi hanya bisa memberi saya makan dan sekolah yang pas-pasan. Saya bilang no, enough, saya tidak mau lagi hidup itu. Tapi saya mau. Orang tua saya, ibu saya, sebelum dia pergi, saya harus memberikan sesuatu yang membuat dia bangga menjadi orang terpandang dan terhormat. Karena dia melahirkan saya. Jadi member leader, kau harus temukan itu. Melia ini bukan hanya sekedar bonus. Jutaan per hari, no. Melia ini adalah merubah struktur kehidupan dan masa depan. Dan itulah yang saya sadari dari dulu. Itu yang membuat saya meninggalkan GM. Kamu tahu, saya menjadi member Melia ini meninggalkan GM dengan gaji 17 juta. 2003. Orang mengatakan stupid. No, saya tahu apa yang saya kerjakan. Dan yang saya kerjakan benar. 6 tahun kemudian saya anggota DPR Republik Indonesia. Tapi datang, tiba-tiba, enggak. Seperti yang katanya 3 bulan kemudian dapat Pajero. Bullshit. Kau harus lakukan sesuatu. Saya katakan kepada kau 6 tahun kemudian. Saya menjadi anggota DPR. Datang tiba-tiba, no. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya berjuang habis-habisan siang dan malam. Tetapi saya tahu, saya dibayar lebih cepat. Saya dibayar lebih besar. Itu yang membuat saya siap berjuang. Jadi saya tahu, saya tidak lagi berjuang untuk hidup pas-pasan. Itu yang saya katakan saat kau sudah menemukan itu, kau akan lari kencang. Yang paling saya takutkan dari dirimu, kau tidak memiliki ini. Kau tidak memiliki ini. Dan kau tidak memiliki ini. Dan kau tidak memiliki ini. Dan kau tidak memiliki ini. Jadi undangan-undangan kami, kalau kau tidak siap dengan fokus, komitmen, sabar, berlatih dan melakukan, enggak ada gunanya kau nanti bersama dengan kami. Kau akan menjadi beban saya. Tetapi jika kau memiliki nyala api yang luar biasa ingin untuk hidup lebih baik, kau sudah berada di tempat yang tepat. Saya akan mendidik kau, membimbing kau untuk meraih, mewujudkan semua apa yang tidak pernah terpikir dalam hidupmu. Nah, ingat bahasa saya tadi. Kalau kita bicara tentang usaha atau pekerjaan, maka kita akan bicara tentang kerja. Atau dalam bahasa kerennya, effortnya apa? Atau apa yang kau lakukan. Nah, terus kemudian apa yang kau hasilkan. Itulah yang saya sebut dengan smart. Itulah yang saya sebut jangan salah. Kenapa saya dulu GM?
Saya tinggalkan. Saya mulai dari buruh, dari karyawan sampai GM. 13 tahun saya berjuang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. GM, pakai jas, pakai dasi, mobil bagus, tapi semua punya perusahaan. Saat saya dipecat tinggal pakai celana dalam aja pulang. I don't have anything, nothing. Nah, saya ingin berhasil, saya ingin sukses. Maka saya harus menemukan sebuah usaha yang bisa membuat saya sukses. Saya katakan, saya siap bekerja, saya siap bertarung, saya siap berkeringat. Saya siap bekerja, saya siap bertarung, saya siap menyisakan semua nafas saya, sisa hidup saya. Tetapi saya ingin setiap tetesan keringat ini, saya dibayar besar dan layak untuk merubah hidup saya. Itu baru cerdas anak muda.